Jangan bergantinya presiden, gendang perang dijalankan. Iya. Mungkin menimbulkan utang piutang, ayo kita duduk sama. Itu tidak lepas dari tanggung jawab presiden itu sendiri. Presiden Jokowi harus menitipkan kepada 3 calon ini, pada pemerintah. Berlaku adil. Ya. Janganlah jadi cawe-cawe. Yang baik jangan kamu ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Has Channel. Bisik-bisik politik kenegaraan yang makin hari makin seru. Hari ini saya ditemani oleh Bunda Lidaneti sebagai pakar hukum juga pakar politik. Insya Allah. Jadi menjelang Pilpres 2024 ini begitu hiruk pikuknya luar biasa. Sehingga 2 hari ini kita dikejutkan ya, perseteruan yang tadi menyokong tiba-tiba pecah kongsi ya. Pecah kongsinya itu memprihatinkan ya. Nah, bagaimana menurut Bunda sebagai orang Timur, kejadian ini kok bisa terjadi? Inilah luar biasa. Kalau masalah manusia ya bah, pasti hatinya tuh bolak-balik. Sulit kita memegang. Ya. Kadang-kadang antara hati, pikiran dan mulut berbeda. Ya. Namun kita melihat di dalam tubuh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, kita menilai hari ini luar biasa. Dia orang yang sangat komitmen, bahasa Islamnya itu amanah. Amanah. Komitmen bah. Kenapa? Istiqomah. Kenapa? Begitu dia sampaikan, begitu dia ungkapkan bahwa dia berkomitmen, dia akan pertanggungjawabkan di muka publik, bahkan di muka Tuhan. Begini bah, dulu kita kaget, belum habis masa jabatan Presiden Joko Widodo, dia langsung buat statement bahwa Presiden Joko Widodo 2 periode. Ternyata dibuktikan dengan kiprahnya Nasdem, salah satu dari tim di masyarakat di bangsa ini yang mengusung dengan nggak main-main beliau. Ternyata terbukti 2 periode. Jadi jasa beliau itu luar biasa. Sangat luar biasa di rezim ini. Dan diketahui oleh dunia. Bahkan Allah Maha mengetahui juga. Nah begini bah, ini bincang-bincang kita di sore ini luar biasa bah. Bagaimana agar kita mencoba flashback, karena budi itu tidak bisa diukur dengan uang. Ya. Jadi menanam budi atau dapat perbuatan baik dari orang lain itu adalah budi. Ya. Jangankan bersikap, bertindak, berdoa, itu adalah sebuah dukungan moral yang kita anggap kebaikan, yang kita akan balas kebaikan itu. Ya. Itulah balas budinya bah. Nah ini hari gini tidak sepantasnya terjadi perseteruan antara rezim, antara Presiden Jokowi dengan orang yang selama ini berbuat baik, yaitu Ketua Umum Nasdem Bapak Surya Paloh. Yang sampai detik ini di dalam rezim. Masih di dalam rezim. Iya. Dia akan tetap berkomitmen menyelesaikan rezim ini dengan baik, tidak akan mengusik, tidak akan berbuat apapun tentang keadaan rezim ini sampai selesai 2 periode. Periode ketiga, periode selanjutnya dia akan mendukung Anies Baswedan dengan komitmennya, dan dia tidak akan berkomit untuk periode ketiga. Nah, karena memang kalau menurut konstitusi kan hanya 2 periode. Nggak bisa, ini kan sudah
ada dituangkan dalam undang-undang. Iya kan sudah 2 periode selesai, Nah, kan ketiga pilihan kan jatuh ke orang lain kan, itu Ya. sudah wajar kan. Itulah undang-undang itu kemarin kita minta harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Kalau Pak Jokowi mau kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden itu mungkin bisa saja berlanjut berapa Ya, kali. berarti kita mundur lagi Bunda. Nah, kalau tapi ingat, kembali 45. Bah, ada kebaikannya kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Iya. yaitu presiden diangkat, diberhentikan oleh MPR. Jadi presiden tidak semena-mena seperti ini. Presiden tidak mempunyai kekuasaan tertinggi dan tinggi negara. Di sini saya nggak sependapat. Nah, kalau bukan, kalau sekarang kan semua, jadi tidak controlling presiden di mana? Iya, tetap aja kalau kita ini kan kita lihat pemilihan langsung ini sudah bagus, baik itu presiden, gubernur, wali kota, bupati itu udah bagus jalan baik gitu. Ya. Ya, itu hasil reformasi kemarin karena saya ada di dalam. Ini jadi itu udah bagus, jangan balik lagi ke belakang. ya, Kalau kita ini kembali kan berandai jika dia melanggar, daripada dia melanggar konstitusi. Iya, itu sudah digaungkan berkali-kali dari mulai ketua. Daripada dia kan ngotot nih 3 periode. Ketua MPR ikut mau cawe-cawe, ketua DPD ikut cawe-cawe. Tuh banyak ikut cawe-cawe, kembali ke Undang-Undang 45. Saya orang yang paling keras menentang karena waktunya tidak tepat. Itu bagus, memang betul. Pada saat reformasi kemarin, amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu banyak cacat, ya tidak sempurna. Karena waktu itu euforia waktu itu saat pemilihan itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang tarik menarik, sehingga ada beberapa pasal di amandemen itu ada beberapa pasal sampai beberapa kali dirubah, ada 1 kali, ada 3 kali, ada yang sampai 4 kali. Nah ini kan memang memprihatinkan. Memang kondisi euforia waktu itu elit politik terjadilah hal itu. Nah untuk kembali ke dasar Undang-Undang 45 itu kita mundur lagi karena ini sudah bagus, tinggal penyempurnaannya. Jadi kalau kita mau mengamandemen kembali hasil amandemen itu loh. Ya. Jadi kita hasil amandemen itu kita kembali lagi. Nah itu yang mana tadi yang bagus kita rapikan lagi gitu. Ya. Nah, tadi saya sampaikan itu kan berandai kalau dia melanggar konstitusi atau dia kembali ke amandemen. Itu udah coba berkali-kali itu mau dilanggar. Tapi kan penolakan masyarakat yang begitu luas, termasuk Bu Megawati sebagai negarawan, dia tidak mau, harus sesuai konstitusi, pilpres selama 2 periode cukup, tidak bisa diperpanjang alasan apapun. Dengan cara apapun tidak bisa, karena ini sudah macam-macam kesepakatan nasional. Nah, sehingga kalau ini berjalan baik, insya Allah negara ini makin rapi, gantian lah istilah bahasanya. Iya. Ya begitu kan, banyak anak bangsa lain yang baik gitu. Dan kita kalau bisa jangan bergantinya presiden gendang perang dijalankan. Iya, ini kan Mbak Pilpres. Ini kita satu bangsa, satu tanah air. Bayangkanlah Bah, 350 tahun kita dijajah sehingga kita tidak mementingkan, yang penting merdeka. Apakah satu bangsa, satu bahasa, satu suku. Yang penting Indonesia. Nah, jadi gimana Bah? Kenapa kok sampai orang luar negeri bertanya, kok bisa ya di Indonesia itu bersuku-suku sebanyak itu? Kok bisa ya beragama yang berbeda-beda? Kok bisa ya adat yang budaya yang berbeda-beda, tapi tetap satu? Kenapa? Karena yang penting saat itu Bah, kita merdeka sehingga melupakan perbedaan. Hari ini kita kan sempurnakanlah kemerdekaan itu. Mari, perbedaan bukan membuat suatu permusuhan, bukan membuat suatu jurang. Boleh kita berbeda pendapat, berbeda dukungan, berbeda cara pandang, tapi jangan membuat negara ini menjadi terjerembab gitu. Jadi perseteruan antara pendukung sama yang didukung ini nggak bagus ya? Sebenarnya Bah, ini ada punya warna. Sebenarnya ini asik dan menjadikan sebuah perhitungan yang luar biasa. Tapi jika bisa memainkan persoalan ini Bah, kadang-kadang kan ibarat kata kita harus punya manajemen konflik Bah.
Konflik itu diciptakan juga bagus, Bah. Tapi tahu bagaimana mengurai konflik itu sendiri gitu. Secara positif. Secara positif dan menguntungkan bagi semua pihak. Jangan sepihak gitu. Nah, inilah yang kadang membuat manajemen konflik itu yang tidak terurai dengan baik sehingga merugikan bangsa sendiri. Itu, Bah. Nah, kadang-kadang semua ini pendewasaan dalam bersikap dan bertindak. Kepentingan kita itu di atas kepentingan apalagi kalau tidak berbuat sekarang Tuhan. Sudah terlanjur ya, kondisi kita sudah mendidih, sudah memanas ya. Situasi ini membuat perpolitikan nasional semakin membara. Nah, kira-kira menurut Bunda nih apa kira-kira apa yang perlu kita bisik-bisikkan ya supaya untuk meredam ini sehingga tidak yang tadinya sudah membara tuh ya turun sedikit lah tensinya gitu loh. Siapa yang harus mengalah atau mungkin presiden itu bikin pertemuan lagi gitu loh. Ya kalau kemarin itu prosesnya tekan menekan, lobby, nggak bisa juga gebuk. Kan ini kan yang kita lihat ya kasat mata ya. Di pendekatan gini nggak bisa, gini nggak bisa, ujung-ujungnya masuk. Ini kayaknya nggak bagus. Kalau saya begini, Bah, apapun yang diinginkan oleh pemerintah, apapun yang diinginkan oleh rakyat, legislatif, yudikatif, eksekutif, semua untuk memberikan Indonesia lebih baik. Namun dengan cara-cara ego, masing-masing merasa seperti apa, berbuat apa. Nah, kalau pendapat saya, Bah, hari gini sebaiknya semua pihak duduk sama. Bagaimana kita menjalankan bangsa ini lebih baik ke depan. Dan kita lihat, Bah, 7 presiden yang lalu nggak ada sempurna, Bah. Ada kelebihan, ada kehebatan, banyak kekurangan. Nah, tidak juga tertutup kemungkinan pada presiden yang ke-7 ini, yaitu Pak Jokowi. Banyak kekurangan dan tidak kesempurnaannya. Tapi apakah semuanya tidak baik? Enggak, Bah. Banyak juga yang sudah dilakukannya yang baik. Seperti infrastruktur. Mungkin menimbulkan utang piutang, ayo kita duduk sama. Seperti apa harusnya dibenahi. Ayo lanjutkan persoalan ini oleh presiden yang baru. Siapapun presidennya. Jangan, oh kalau presiden ini jadi pasti saya akan diadili. Makanya kalau presiden ini yang jadi, ini presiden yang pro ke saya tidak akan diadili. Nggak mungkin, Bah. Jadi kalau kita melihat seorang menteri yang ditangkap, ditersangkakan, sebetulnya kan menteri kan pembantu presiden. Ya tunggu, Bah, sedikit saya selesaikan. Jadi gini, Bah ya, di dalam seperti ini pro kontra itu bagus, luar biasa, punya warna. Tapi jangan menjadi pro kontra ini membuat kehancuran gitu, Bah. Hancuran di dalam bersilaturahmi, di dalam tatanan negara, di dalam hal yang lain. Nah, kita minta kepada semua pihak, ayo seperti apa saling menghargai dengan etika kita. Contoh hari ini cawe-cawe. Kenapa harus cawe-cawe? Kenapa? Yang punya cawe-cawe itu di bawah rata-rata orangnya. Ya Pak, ya Pak ya. Nggak mungkin elit yang punya cawe-cawe. Elit biarkanlah dia melihat, meninjau dan memberikan ketenangan, memberikan dukungan ke semua pihak. Jangan berpihak. Kalau cawe-cawe itu sama dengan kita tim sukses. Itu kan bukan harus dilakukan oleh elit. Level yang salah ya. Ya, itu bukan, ini salah kaprah kalau menurut saya, Bah. Saya masih mau kembali lagi ke tentang apa namanya menteri itu sebagai pembantu presiden. Ya, kepanjangan tangan. Ya, ya artinya itu tim ya yang menggerakkan segalanya ya. Ya. Menteri ini. Nah,
pada saat salah satu menteri ini terkena kasus, sebetulnya dari jauh-jauh hari kan sudah kita lihat informasi-informasi, oh menteri ini kasusnya ini, menteri ini kasus ini, menteri. Nah, saya berpikir kenapa sebagai presiden tidak menasihati atau memberikan semacam masukan atau mengklirkan masalahnya gitu loh. Ini karena Anda tuh pembantu saya, kalau sampai Anda tuh kena kasus, kan saya juga kena buntutnya. Jadi Kan gini, gitu kan, betul Pak. kena efek kan, gimana pun juga Ya, efek kementerian ini dicopot. Satu, nanti kinerjanya juga bisa berantakan, ya kan? Ya. Yang kedua, tetap efeknya ke presiden lagi gitu loh. Nah, berarti pertanggungjawaban presiden itu ada di situ gitu, mengikat ya secara nggak langsung terhadap ya. menterinya. Iya, karena apapun dosa yang dibawa, yang bertanggung jawab kan yang atas. Jadi gini Pak, ada istilah jika busuk ekornya, potong kepalanya, kan begitu Pak. Ini dari Polri ini istilahnya Pak. Namun di dalam hal ini, pemimpin itu adalah kepala keluarga. Yang dipimpinnya adalah anggota, Yeah. yaitu anaknya. Bapaknya adalah presiden. Yeah. Dari menteri tadi, bekerja untuk presiden. Yeah. Yang mempertanggungjawabkan adalah presiden. Yeah. Jika ada salah, harusnya dia mengarahkan, memberikan ini nggak benar kau lakukan, ini jangan. Jadi gini Pak, kalau guru kencing berdiri, boleh Pak? Murid kencing berlari, boleh kan? Nah, jadi ini istilah ya Pak ya, yang bisa dikonotasikan bagaimana mengimplementasikan bahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ini antara pemimpin dan anggotanya harus seperti ini. Ya, bagaimana? tapi kan kenyataan realita kita lihat saat ini kan Seolah-olah persatuan ini kan begitu dahsyat sampai menjadi suatu apa namanya hal yang heboh ya. Seorang Surya Paloh dia apa namanya begitu terharu ya, dia juga dengan penuh apa namanya ya susah yang membayangkan kayak apa di jiwa yang saat itu ya. Dia lihat seorang Johnny Plate sebagai tersangka itu, sampai Anies Rashid Baswedan itu sebagai orang yang diusung itu, dia tiba-tiba dia merapat ke Partai Nasdem, dia ikut berembuk, dia ikut bicara. Saya jadi semakin terharu itu. Wah, ini di satu sisi ada yang terdolimi, tapi di sisi lain kelihatannya menjadi suatu semacam semacam hikmah dalam semua sebuah komitmen ya, tadi. semacam blessing gitu ya, blessing anugerah yang membuat semangat. Ya. Nah, semangat persatuan ini, semangat kekompakan ini menjadi dahsyat gitu loh. Nah, ini yang perlu kita ingatkan juga, bahwa ya sekian lama sudah jadi hampir 2 periode. Ya janganlah air susu dibalas dengan air tuba gitu. Ya, Pak. Ya, tapi tadi saya juga udah mengurai sedikit kan, Bah, tentang bagaimana pertanggungjawaban presiden terhadap anggotanya itu tidak lepas. Oh iya. Nah, apapun yang dilakukan pasti ada izin. Iya. Dan instruksi itu pasti dari pimpinan. Nggak mungkin ujuk-ujuk dia berbuat. Tiba-tiba dia berbuat kemudian tanpa ada surat persetujuan, tanpa izin dari presiden. Nah, hari ini kejadian menteri-menteri itu tidak lepas dari tanggung jawab presiden itu sendiri. Kalau kita bicara penegakan hukum yang benar. Nah, presiden harus mengawal dong, harus bertanggung jawab dong atas menterinya, atas anaknya. Presiden itu bapaknya gitu. Nah, sama kita lihat di sini, Bah. Begitu saya sekali ini melihat, Bah, begitu kejadian pada anggotanya, yaitu yang berada pada kementerian, tapi anggota dari Surya Paloh, dia langsung rapat barisan, terpukul dia, Bah. Dia mempertanggungjawabkan dan langsung dia beri komitmen, memberikan statement pertanggungjawaban, kita tetap taat hukum, kita kawal. Ini baru sekali ini loh, Bah, ketua umum yang bisa begitu. Maaf, Bah, mungkin di partai yang lain ketangkap, bahkan dituduh korupsi, diam aja ketua partainya. Tapi karena ada ketua partainya yang memegang rezim, hilang perkara itu, tidak diangkat. Yang tidak ketua rezim ditangkap,
Ketua partai diam. Ini cara pemimpin bah kepada anggotanya. Ini Surya Paloh luar biasa bah. Saya salut bah. Ya memang kalau kita lihat partai-partai lain itu kan banyak yang tersandra. Ya jadi kita juga nggak heran lah karena tersandra sehingga tidak bebas bicara, tidak bebas melakukan itu hingga sampai detik ini masih apa namanya sibuk mundar-mandir mau kemana karena sandranya membayangi, jadi membayangi terus-terusan. Ketua partai ngikut-ngekor, jilat-jilat agar kasus hukumnya tertutup. Padahal ada kasus hukum 2010 diproses saat ini. Nggak hilang itu kasus hukum itu bah. Pasti suatu saat akan diproses. Gitu ya. Pasti bah. Jadi nggak perlu jilat-jilat ngekor-ngekor. Jadi dengan tertangkapnya apa namanya sekjen partai ini mungkin yang lain ada cekot-cekotnya. Iya, ini mungkin akan menjadikan rule gitu, contoh bahwa atau jalan atau pembuka jalan untuk mengungkap kasus-kasus yang lain. Bagi rakyat, bagi ketua LSMP saya itu senang. Jadi korupsi ini harus diberantas sehabis-habisnya karena kita ini sudah terlalu lama menderita. Rakyat susah, semuanya serba mahal. Oh ya bah. Nah sementara mereka berpoya-poya dengan harta korupsi. Iya, yang ini bah. Dengan penangkapan seperti ini, kita anggap menurut saya nih Pak ya, kalau saya salah saya mohon maaf nih. KPK nggak perlu lagi. Ya kalau ngomong soal KPK sebetulnya itu kan lembaga ad hoc. Iya. Jangan diperpanjang lah KPK. Karena dengan KPK juga di tubuh KPK itu aja juga kok yang main-main mata terindikasi di tubuh KPK juga nggak bersih-bersih banget gitu. Jadi untuk apa KPK bah? Jadi kalau memang jaksa nangkep, terus polisi nangkep, terus hakim. Ya mungkin Bunda masih ingat KPK itu berdirikan di eranya Megawati karena melihat waktu itu kepolisian dan kejaksaan itu kelihatan kewalahan mengatasi korupsi, muncullah lembaga KPK. Iya, ini kan independen dan ad hoc. Sekarang tidak independen lagi. Iya, dengan harapan terindikasi satu wadah. Sama halnya juga seperti MK. MK itu kan menguji undang-undang. Tapi ujung-ujungnya banyak bermain juga. Ini yang jangan jadi kita bingung gitu loh. Sudah ada lembaganya, sudah ada wadahnya, sudah ada orang-orang hebat-hebat situ. Ujung-ujungnya ikut cawe-cawe. Cawe-cawe di arena politik. Ini bahaya. Jadi gini bah. Jadi hukum itu kan saya berbilang bah. Hukum itu ada hukum perdana, hukum perdata, ada hukum dagang, hukum tata negara, hukum bisnis. Tapi sekarang kayaknya banyak dibisniskan hukum ini. Kalau di Bali ada hukum adat ya. Di politik, hukum di politik, ke MK. Hukum itu lahir dari politik, tapi hukum akan dipolitisir, kembali mempolitisir hukum. Jadi itu nggak boleh. Itu yang tidak jelas. Ya. Terus hukum adat gitu kan, hukum budaya. Ya. Jadi sehingga mengabaikan semua demi kepentingan kelompok. Nah, gitu. Kembali ke Pilpres 2024 ini, menurut Bunda nih harapannya apa aja nih? Lihat peta saat ini, apa bisa berjalan sesuai rencana atau gimana menurut Bunda? Ya, kita ini kan bah mendengar, terus tidak boleh katanya-katanya, harus ada pembuktian. Ya. Mengomong ini realita dan pasti, tidak dengan akal sendiri. Banyak pendapat, banyak pembuktian. Kita bisa bicara. Hari ini saya bicara karena pendapat sangat banyak di bangsa ini dan banyak yang bisa kita buktikan bahwa untuk Pilpres ini tolong pada pemerintah berlaku adil. Janganlah jadi cawe-cawe. Ya. Jangan terlalu ikut campur. Nah, menurut saya bah biarkanlah berkompetisi 3 calon, 3 mau 3, mau 4, mau 5 ya. Yang terkuat sekarang kan 3 bah. Ya, tapi kan kemungkinan atau 2 ada, atau 4. Ya. Terus atau nanti ada yang tereliminasi. Ya. Nah, atau 4 atau ada tambahan lagi. Ya biarlah berjalan sebagaimana baiknya. Terus
Kan ada rakyat. Adanya bangsa ini karena adanya rakyat, Ya. Bah. Jadi kembali, konstitusi itu di tangan rakyat. Jadi masih penuh harapan ya. Masih penuh. Insya Allah. Saya secara pribadi maupun sebagaimana kita melihat saat ini, besar harapan saya untuk profesional dan profesionalnya Jadi pemilu ini harus berjalan dengan apapun baik. yang terjadi. Profesi dengan profesionalnya, Ya. Bah, harus kita jalankan dengan baik untuk Indonesia lebih baik. Sekarang jangan saling mencari kesalahan gitu. Jangan saling mencari ketidaksempurnaan. Karena sempurna adalah milik Allah. Ayo saling menutupi. Bagaimana caranya menyelesaikan persoalan demi persoalan, duduk bersama. Ya, jadi pesta demokrasi yang kita ikuti dengan apa? Dengan riang gembira ya. Dengan riang gembira dan kita happy. Demokrasi yang mempunyai akal sehat, demokrasi yang santun, demokrasi yang berakhlak dan berbudaya, demokrasi yang menimbulkan etika dan moral sehingga bangsa ini tetap dijunjung tinggi bahasa kebudayaan ketimurannya. Itu sudah terlihat, Bunda, sudah terlihat saat pendaftaran kemarin, begitu gegap gempita, ada caleg, ada semuanya bergembira dengan berseragam begini. Wah, lihatnya nonton suatu hal yang bagus. Mudah-mudahan ini tetap berjalan di dalam pencalonan presiden tanpa ada insiden apapun, dan kita selalu ikut bisik-bisik ya, semoga sebagai proses pencerahan ya. Jadi siapapun caleg, siapapun yang mau maju itu jangan ragu-ragu ya. Buat bangsa ke depan ini kita harus semuanya berkontribusi mumpung masih ada kesempatan. Semoga presiden ke depan adalah presiden yang sama-sama didukung, tidak ada pro kontra. Ya, ini kan semacam kontestasi ya. Setelah nanti berjalan, siapa pemenangnya, ya semua kita duduk bareng lagi, duduk bersama-sama. Karena bangsa ini butuh kerja, tidak cukup seorang presiden. Masih butuh rakyat, masih butuh lainnya. Sehingga pemerintahan berjalan dengan baik, ekonomi dengan baik, kita dipercaya dunia, investor masuk, proyek IKN yang tadi masih ragu-ragu, mungkin ditinjau lagi, masih mungkin untuk dilanjutkan. Masih banyak waktu ke depan. Jadi saya rasa juga begitu, Bah. Siapapun presidennya, mungkin Presiden Jokowi harus menitipkan kepada 3 calon ini apa yang harus dititipkannya. Jadi gini, duduk sama, jangan hanya kalau satu kembali calon, ke presiden itu kan beliau kan sebagai wasit. Dia duduk wasit yang tenang, ya di tengah-tengah. Dia tidak boleh mendukung siapa salah satu. Tidak boleh. Kalau berharap dari ketiganya yang terbaik, oke. Tapi kalau dia ikut cawe-cawe ke dalam itu yang merusak. Itu yang kita kecewakan. Itu merusak. Jadi harus dia posisi netral, ada KPU, ada Bawaslu sebagai penyelenggara. Nah, itu yang kita harapkan sehingga rakyat Pesta Pora itu ada wasit yang jujur. Nah, sehingga kalau wasit itu jujur, pemilihan berjalan dengan seksama, ya insya Allah kita dapat pemimpin yang baik yang dipilih oleh rakyat sehingga kedaulatan rakyat itu tumbuh lagi, yang saat ini mungkin agak samar-samar ya. Iya, Bah. Ya, tapi itulah, Bah, kalau menurut saya seharusnya bukan kita menganggap presiden mengintimidasi, tidak. Kita mengharapkan presiden, jika ada calon presiden yang jika ada calon, seharusnya Pak Jokowi panggil satu-satu. Anies, kau memang mau calon, Prabowo memang mau calon, Ganjar calon, buat apa yang terjadi ke depan? Apa yang harus kau lakukan ke depan? Jika kau menang, ini kau lakukan. Jika kau menang, ini kau lakukan. Semua seperti itu. Nah, mungkin itu netral. Itu pernah terjadi, Bunda. Jadi waktu Pak Amin Rais ketua MPR, partai PDI menang, itu waktu itu begitu menang itu kan otomatis secara ini kan dia langsung sebagai pemenang kan bisa jadi presiden. Tapi karena saat itu bukan pemilihan langsung, pemilihan lewat DPR MPR, sehingga dipilih lagi di DPR MPR gitu. Nah, Pak Amin ikut cawe-cawe.
Dia tanya ke Bu Mega gimana nanti ke depan, andaikan apa namanya Anda jadi presiden. Nah itu perhatian itu yang seharusnya ditunjukkan oleh Presiden Jokowi. Sehingga siapapun calon itu coba ditanya, kalau kamu nanti jadi presiden apa kira-kira apa. Nah itu baik buat ke depan. Ke semua calon itu sekarang kan masih presidennya masih Jokowi. Ketiga calon itu harusnya dipanggilnya satu-satu. Nah, mau satu-satu, mau barengan boleh aja kan? Ya. Atau barengan atau satu-satu ditanya, ini loh negara kita dalam keadaan begini loh. Nah, kamu nanti kalau kamu jadi presiden, apa yang kamu lakukan dengan kekurangan bangsa saat ini? Terus yang baik jangan kamu ganggu, yang tidak baik sekarang, yang belum selesai, yang belum tuntas, yang belum selesai, apa yang kamu lakukan? Nah, juga kepada yang ini, apa yang akan kalian lakukan? Nah, ketiga-tiganya ditanya, umpamanya Anies, terus Pak Prabowo, terus Ganjar, semuanya itu kemudian dinilai. Kalau memang dia yang menang, kamu nanti kalau menang, kamu tolong ya, ini dijaga, ini dijaga, ini dijaga. Demi konstitusi negara. Waduh, ini yang berkedaulatan. Bisik-bisik semakin menarik dengan Bunda ini, sehingga masalah-masalah tadi itu kita akan bahas lagi lebih detail. Jadi yakin nggak, Bah? Insya Allah. Kalau sudah dilakukan oleh Presiden seperti itu, yakin nggak, Bah? Pemilihan dengan aman. Ya, nanti kita sambung lagi dengan bisik-bisiknya lebih jelas lagi tentang siapa yang baik menurut Presiden Jokowi. Semua harusnya. Ya, artinya itu karena yang ini baik pilihan negara, pilihan rakyat. Dia meneropong nih, dia meneropong si A, si B, si C, si D gitu, semua diajak bicara. Nah, mudah-mudahan bisik-bisik berikutnya kita lanjutkan dengan calon presiden. Sekarang saya tanya sebelum closing statement, Bah. Apakah seandainya Prabowo dipanggil istana untuk komitmen, apakah Prabowo bersedia? Kalau selama itu nawaitunya bagus dan tidak semacam intervensi, saya kira mau saja. Apakah Ganjar bersedia? Harusnya sebagai warga negara pasti mau. Apalagi yang manggil presiden. Apakah Anies bersedia? Oh jelas. Jadi kalau mereka jadi bangsa yang baik, dari putra bangsa yang baik, pasti istilahnya sowan dong sama yang ini. Yang pasti itu kan kalau kemarin kan presiden kan sudah menunjukkan dia panggil ketua-ketua partai, besok panggil lagi calon-calon presiden, enggak apa-apa. Itu bagus. Itu harapan kita saat ini. Insya Allah kita minta kepada Pak Jokowi supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada polemik-polemik di rakyat-rakyat kecil, dan supaya elit politik lebih profesional dalam profesinya. Kita mengharapkan memanggil semua calon yang ini sebelum mendaftar ke KPU, panggil. Jadi kelihatannya ini politik Indonesia, politik santun dengan politik akal sehat. Semoga Pak Presiden Jokowi bisa berlaku adil di akhir jabatan ini dan dilanjutkan oleh yang lebih bijak ke depannya untuk tidak bagaimana, yang penting konstitusi negara lebih baik dan aman. Jadi endingnya everybody happy. Iya. Iya, mungkin jadi itu kita tutup pendewasaan kita dalam berpolitik harus seperti itu, Bang. Kita tutup bisik-bisik di Khas Channel ini, proses pencerahan. Ya, insya Allah semakin menarik dengan tokoh muda, yaitu pakar hukum luar biasa Bu Aidati. Terima kasih banyak. Ini saya juga terima kasih hari ini diundang oleh tokoh yang luar biasa, Khas Channel, bisik-bisik tetangga, bisik-bisik di belakang layar tentang politik saat ini yang volumenya makin memanas. Ini bukan bisik-bisik tetangga, ini bisik-bisik politik. Iya, bisik-bisik tetangga itu bisik-bisik politik dengan tetangga. Oh gitu. Iya. Jadi dalam hal ini semoga sikap dan perbuatan kita hari ini memberi warna dalam politik. Bagaimana kita mensketsakan agar tidak terlalu kaku dan tidak terlalu prinsip, karena
kaku dan prinsip itu membuat mudaratnya lebih Nah, nanti kita nyambung dengan kaku dan itu menjadi satu episode sendiri. Ya, kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel, insya Allah bermanfaat buat proses pencerahan politik kenegaraan. Makasih. Makasih Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khas Channel selalu di hati.